Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspa Dian Pratiwi, mahasiswa keperawatan dari Stikes Yogyakarta ya Bu. Jadi saya datang ke sini menemui Ibu ingin melakukan penyuluhan kesehatan tentang RDS Bu. Jadi RDS itu Respiratory Distress Syndrome. Jadi nanti saya akan memberikan materi penyuluhan kesehatan tentang RDS ini dengan waktu kurang lebih 15-30 menit ya Bu ya. Sebelum saya masuk ke materi, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Bu, sebelum saya memberikan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Atau Ibu sudah mengetahui apa itu RDS? Saya belum tahu itu apa RDS. Baik, jika Ibu belum tahu, langsung saja ya Bu, kita masuk ke materi. RDS itu kan respirasi distress syndrome. Jadi itu yang dimaksud itu adalah yang biasa kita sebut itu gangguan pada pernapasan ya Bu, yang biasa kita ketahui lah ya Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan RDS itu adalah istilah yang digunakan untuk disfungsi pernafasan pada neonatus. Jadi neonatus itu bayi ya Bu ya. Nah, gangguan ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan keterlambatan dengan perkembangan maternitas atau prematur ya Bu. Jadi kalau seorang ibu mengalami kelahiran prematur, itu kemungkinan besar anaknya akan menderita RDS ya Bu. Nah, selanjutnya kita langsung ke tanda dan gejala. Jadi tanda dan gejalanya yang pertama itu bayi akan mengalami takipnea ya Bu. Ibu sudah tahu belum apa itu takipnea? Belum, Mbak. Belum tahu ya. Jadi takipnea itu biasanya anak akan mengalami sesak nafas ya Bu. Jadi nafasnya itu cepat gitu ya Bu, tidak normal. Terus ini ada mengalami cyanosis. Jadi kulitnya itu tidak normal warnanya Bu, karena nafasnya tadi terlalu cepat. Terus ada retraksi dinding dada. Jadi bisa kita lihat di bagian dada si bayi itu ada seperti tekanan gitu Bu, seperti kayak lubang kalau sedang napas itu kayak masuk ke dalam terus keluar gitu ya Bu. Bisa dibayangkan ya Bu ya. Bisa. Nah, selanjutnya pasti orang tua bertanya-tanya nih, apakah RDS itu bisa menimbulkan komplikasi? Pasti sangat khawatir ya Bu ya. Jadi RDS ini bisa menimbulkan komplikasi tapi tidak terlalu sangat membahayakan ya Bu ya. Ini ada komplikasi infeksi. Nah, timbulnya infeksi ini karena adanya, biasanya kan kalau RDS gangguan pernapasan akan dipasang selang untuk membantu pernapasan si bayi ya Bu, tabung oksigen dan segala macam. Jadi nah, peralatan tersebut yang bisa menyebabkan infeksi pada si bayi ya Bu ya. Nah, itu untuk komplikasinya. Sebelum saya lanjut ke materi ini Bu, penyebab terjadinya RDS pada neonatus, apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik Bu, jika belum ada, langsung saja kita lanjut ya Bu ke penyebab. Jadi penyebab RDS pada neonatus ini yang pertama karena terjadinya prematur. Jadi kalau seorang ibu melahirkan dengan kondisi prematur, kemungkinan besar anaknya akan mengalami RDS atau gangguan pernapasan ya Bu. Karena apa? Karena paru-paru bayi belum siap, istilahnya belum matang lah ya Bu, udah lahir, jadi kan belum siap untuk mengelola oksigen gitu Bu. Terus karena orang tua mengalami penyakit diabetes. Nah, terus ada juga mengalami hipertensi, itu juga mempengaruhi kondisi si bayi untuk kemungkinan besar menderita penyakit RDS. Selanjutnya, ini apakah RDS itu bisa kita atasi? Tentunya dari pihak medis akan berusaha untuk mengatasi gejala penyakit RDS ini ya Bu. Yang pertama yang akan dilakukan itu mempertahankan ventilasi dan oksigen adekuat. Jadi kan untuk mempertahankan oksigen supaya bayi tersebut bisa bernafas dengan lancar, kita akan memberikan oksigen kepada bayi tersebut ya Bu. Terus memberikan keseimbangan asam basa, mempertahankan lingkungan suhu netral, terus mencegah hipotermia. Jadi untuk mencegah hipotermia ini bisa Ibu lakukan juga itu dengan menjaga suhu ruangan, tidak menggunakan AC yang berlebihan, terus menggunakan baju dan selimut pada anak
dengan jangan terlalu tipis gitu ya Bu ya. Nah mungkin itu beberapa materi dari saya Bu yang dapat saya sampaikan tentang RDS, gangguan sistem pernapasan. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan Bu? Ada Mbak, saya mau tanya itu kalau RDS itu cuma bisa menyerang bayi atau semua umur atau gimana? Baik, pertanyaan sangat bagus ya Bu. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi RDS ini tidak hanya bisa menyerang neonatus atau bayi baru lahir. Ini bisa menyerang orang muda, dewasa maupun tua Bu. Nah itu kenapa bisa menyerang orang dewasa tua? Biasanya terjadi pada orang perokok. Jadi orang perokok itu kan gangguan pernapasannya sering terganggu. Nah itu bisa dinamakan seperti gangguan respirasi distress syndrome ini, RDS ini Bu. Bagaimana, apakah sudah jelas Ibu atau ada pertanyaan lagi? Sudah jelas. Oh sudah jelas ya. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kerjasamanya. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu dan keluarga Ibu ya. Ya, terima kasih. Saya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.